Suster, frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika ibu pendiri, Ibu Magdalena, mengambil moto dari Santo Fransiskus Deus Providebit, Tuhan, God will provide atau God will arrange. Keyakinan itu adalah keyakinan, bukan keyakinan yang omong kosong. Keyakinan bahwa Tuhan itu selalu menjadi solusi atas hidup kita. Dunia modern, bahkan dunia yang kita hidupi, bahkan menjadi suster, menjadi romo, menjadi apapun, kita semakin hari semakin mengira bahwa kita bisa mencari solusi sendiri atas masalah kita. Sementara Santo Fransiskus Ibu Magdalena yang mengambil moto itu meyakini dengan sungguh Tuhan itu solusi atas semua masalah kita. Tuhan akan mengatur. Itu keyakinan yang luar biasa. Dan kalau kita baca, kita menemukan apa yang dikatakan oleh surat kepada orang Ibrani pada hari ini. Kita firman Abraham, keyakinan Abraham, keberanian Abraham untuk mengorbankan Ishak itu dijelaskan dengan macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa pengorbanan terhadap anak itu harus ditinggalkan, harus dihapuskan, bahwa Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Hal yang kedua, Abraham yakin Tuhan pasti akan memberikan solusi. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan Abraham mengorbankan Ishak. Lalu hal yang ketiga yang ditawarkan oleh penulis surat Ibrani, membandingkan antara sukacita Abraham ketika Ishak tidak jadi dikorbankan, sukacita Abraham kalau andai kata Ishak dikorbankan dan dia dibangkitkan. Itu yang menjadi poin dari surat kepada orang Ibrani, solusi yang ketiga. Tapi saya ingin kembali kepada pernyataan dari penulis surat Ibrani. Satu-satunya definisi tentang iman. Iman, kalau orang tanya apa itu iman, ini penulis surat Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, bukti dari segala yang tidak kita lihat. Jadi kalau dia tangan itu mau menjamah atau merengkuh sesuatu, dia seperti tangan untuk mencapai sesuatu untuk kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau sesuatu itu sudah ada, apa yang kita mau harapkan? Jadi karena kita punya iman, maka kita punya harapan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Ibu Magdalena menetapkan ini sebagai moto, semangat agregasi, karena dia sendiri menghidupi moto ini. Dia sungguh-sungguh hidup dalam keyakinan iman. Dunia zaman modern ini mengatakan kepada kita harus mencari solusi sendiri. Tapi cara hidup Santo Fransiskus Ibu Magdalena bersumber dari Alkitab. Tuhan adalah solusi dari segala masalah kita. Sekarang kita ditantang berani percaya atau tidak. Kadang sebagai suster kita mengira doa itu habis-habiskan waktu saja. Misa panjang sedikit sudah mengeluh, kita tidak mau datang doa, seolah-olah kita bisa cari solusi. Pendiri kita Bapak Fransiskus meyakini dengan sungguh moto ini bukan moto omong kosong, moto yang betul dia hidupi. Dan kita tahu Fransiskan ini berkembang dari tahun 1200 hingga hari ini sampai sekarang bertahan menjadi ordo terbesar di dunia. Karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh menghidupi keyakinan. Zaman modern ini makin menjadi zaman yang kehilangan Tuhan, bahwa solusi itu bisa dicari sendiri, manusia bisa mengupayakan solusi. Akhirnya masalah demi masalah muncul. Ada baiknya kita suatu ketika mati konyol, tabrak batu, tabrak tembok, supaya kita disadarkan, ya kalau solusi itu kita cari hanya akan menambah masalah baru. Kita harus kembali kepada semangat dari pendiri kita, bahwa keyakinan Tuhan itu menjadi solusi hidup kita. Tidak bisa kita cari tempat lain, cari dukun, cari ini, cari tidak. Tuhan itu solusi kita. Itu keyakinan orang Palasari, dia tidak bisa sembuh, dia cari dukun, dia pergi ke sana, pergi ke sini, kacau balau. Saya bisa kasih data banyak sekali. Inilah hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup, yang kita alami hanya masalah-masalah baru. Semoga bacaan hari ini menyadarkan kita
akan semangat dan iman Abraham.